Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sangat menarik. Bukunya apa? Bukunya judulnya The New Paradigm of Christian Living. Seperti ini bukunya, ya. Ya nggak tahu nih ya, kelihatan nggak nih ya? Saya udah kasih lihat ya. Anda bisa cari di toko buku Immanuel atau Anda bisa pesan online. Kalau Anda yang tertarik untuk pesan online, kasih komentar di kolom komentar, nanti saya kasih kontak personnya untuk Anda beli online. Apa yang menarik dari buku The New Paradigm of Christian Living ini? Ya, nah, begini ceritanya. Saya tidak sedang dibayar untuk mempromosikan buku ini. Kalau buku ini terjual pun saya tidak dapat komisi. Tapi buku ini benar-benar bagus menurut saya, ya. Buku ini karangan Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdono, ya. Nah, di sini kalau Anda baca buku ini, pastinya akan mengguncangkan kekristenan palsu yang sempat atau bahkan masih mendoktrin Anda. Sekali lagi, buku ini akan mengguncangkan kekristenan palsu atau bahkan yang masih ataupun sempat mendoktrin diri Anda. Jadi tidak sedikit orang yang sempat atau bahkan masih terdoktrin oleh kekristenan palsu. Memang ada apa kekristenan palsu? Ya ada lah. Lah kan semuanya dari Alkitab ya. Dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Nah, jadi jika selama ini Anda merasa sudah mengerti mengenai kekristenan. Oh saya ngerti Pak. Saya udah setiap minggu ke gereja. Saya sering ikut PA. Saya ngerti lah Pak yang namanya Kristen. Kalau percaya Tuhan Yesus mati masuk surga Pak. Itu saja sudah salah gitu ya. Itu aja sudah salah. Pokoknya kalau saya mati Pak, saya orang Kristen Pak, pasti masuk surga. Itu sudah salah. Sudah saya bahas berkali-kali. Anda boleh jadi orang Kristen, dibaptis, bahkan bulak-balik Israel 10 kali. Anda dibaptis di sungai Yordan. Tapi dalam kehidupan Anda sehari-hari tidak memuliakan nama Tuhan. Terus saja, misalkan kalau dulu Anda penipu, terus menipu. Kalau dulu Anda suka merugikan orang dan sampai sekarang pun Anda tetap merugikan orang, ya percuma Anda jadi Kristen. Dan Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi, kekristenan palsu contohnya apa? Kalau sudah terima Yesus, pasti masuk surga. Itu bohong. Bener-bener bohong. Terima Yesus, percaya Yesus apa? Harus dibuktikan kan? Aduh, iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Jadi kalau Anda bilang, saya beriman, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Anda tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan bahwa Anda adalah orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya pada dasarnya Anda belum percaya sama Tuhan Yesus. Singkatnya, Anda jangan ngeklaim mati pasti masuk surga, oke? Itu salah satu contoh sederhana dari kekristenan palsu. Jadi kalau Anda merasa sudah mengerti kekristenan, sekali lagi, jangan merasa yakin dulu. Karena kekristenan yang dikenal oleh banyak orang hari ini, tidak sedikit, tidak semuanya ya, tidak sedikit yang ternyata kekristenan palsu. Bapak sombong amat ya bilang ada kekristenan palsu. Lah, sabar, dengar dulu ya. Dikatakan palsu karena Injil yang diajarkan dan dimengerti oleh kekristenan yang seperti ini sangat berbeda dengan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, berbeda. Injil dikompromikan supaya bisa diterima oleh banyak orang. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 3. Bunyinya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saya pernah punya seorang dosen, dia mengajarkan sebuah konsep bahwa Yesus adalah hasil hubungan suami istri antara Maria dan Yusuf. Saya kaget sekali seorang dosen teologi mengajarkan hal seperti ini.
Ditanya, kenapa Bapak menciptakan sesuatu yang tidak diajarkan di Alkitab? Sebabnya kalau kita ajarkan kepada orang Jerman, itu akan ditolak mentah-mentah. Nggak masuk akal bahwa Yesus lahir dari seorang Maria tanpa berhubungan suami istri dengan Yusuf. Nggak masuk akal. Makanya kalau kepada orang Jerman gitu ya, kita harus mengajarkan bahwa Yesus itu adalah hasil hubungan manusia dengan manusia, pria dan wanita, yaitu Yusuf dan Maria, sehingga lahir Yesus. Astaga, kok bisa gitu? Seakan-akan dia mau memuaskan telinga orang Jerman gitu ya, yang mau dimenangkan dengan mengabarkan Injil yang tidak sesungguhnya. Itu contoh lain lagi. Itu lebih gila. Itu lebih gila, oke? Karena kenapa? Ya akan mengumpulkan orang-orang yang memuaskan telinganya. Tuh kan benar, Yesus bukan dari Roh Kudus, dari manusia dan manusia gitu. Karena kupingnya orang Jerman mau dipuaskan oleh hal seperti ini dan dikompromikan. Inilah kekristenan palsu. Oke? Kemudian, Injil yang orisinal, yang benar-benar Injil gitu ya, akan membuat seseorang hidupnya itu berbeda dengan orang-orang di duniawi. Jadi kalau orang-orang yang ngaku Kristen tapi kehidupannya sama saja atau sami miwon gitu, atau sama saja sasa gitu ya dengan kehidupan orang-orang duniawi, pada dasarnya dia bukan orang Kristen. Jadi orang Kristen yang benar, yang dihidupi oleh Injil yang benar, akan berbeda dengan orang-orang atau manusia duniawi. Dan membuat orang yang mengerti Injil yang benar tidak lagi fokus mencari kemapanan dalam hidup. Ya nggak salah hidup mapan, tapi itu bukan tujuannya untuk mencari kemapanan di dalam dunia ini. Tetapi mengarahkan dirinya kepada Tuhan dan kerajaannya yang nanti akan dinyatakan di langit baru dan bumi yang baru. Oke? Buku ini membongkar habis penyimpangan-penyimpangan yang diajarkan oleh kekristenan palsu, seperti doktrin-doktrin yang diciptakan dan disejajarkan dengan kebenaran Alkitab, sehingga menjadi untouchable dan unchangeable. Padahal itu tidak Alkitabiah. Jadi doktrin itu dibuat. Nah, gereja-gereja harus mau dikoreksi. Ya, semua harus kembali ke Injil yang benar, bukannya fanatik bergereja. Pokoknya saya sudah ke gereja ini, fanatik saya nih ya. Jadi dia aktif dan jadi anggota gereja karena dia fanatik sama gereja itu. Ya kalau fanatik dengan gereja yang benar bagus, tapi kalau gerejanya hanya karena memuaskan telinganya, ya salah, ya kan? Menjelang akhir zaman akan banyak orang yang akan digiring Tuhan untuk kembali ke Injil yang benar. Oke? Oleh karena itu, ya, jangan berprasangka buruk dahulu dan tidak untuk ngotot bahwa nggak mungkin kita sempurna. Padahal ayatnya bilang, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga itu sempurna, ya. Dan Tuhan Yesus sudah minta itu, ya. Di Matius berapa? 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi jangan berprasangka buruk kalau ada orang yang mengajarkan hendaklah kamu sempurna. Nah, harus mengerti dulu sempurna dalam hal apa. Sudah pernah saya bahas, ya. Nah, jadi dengan kata lain, buku ini mengajak para pembacanya untuk mentransformasi pikirannya agar logika rohaninya semakin cerdas, sehingga tidak mudah ditipu oleh kekristenan palsu. Semua orang Kristen harus berteologia dengan cara belajar firman yang benar, yang akhirnya menjadi cara berpikir dan akal budi, mencari kebenaran firman Tuhan dan mencari Tuhan melalui pengalaman pribadinya bersekutu dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya ketika pendalaman Alkitab. Oke? Buku ini mengajak setiap orang agar bisa menggali Injil sendiri, sehingga tidak terjebak dalam pola beragama, doktrin maupun liturgi. Ya, kekristenan sekarang banyak yang mempertahankan doktrin lama yang sudah tidak relevan lagi, atau bahkan membuat doktrin baru yang ujung-ujungnya menjurus ke teologia kemakmuran.
Anda berikan persepuluhan, maka Anda akan dilimpahkan. Bencana tidak akan datang kepada Anda, ya. Enggak akan bocor-bocor, ya. Tuhan akan limpahkan, buka tingkap-tingkap langit. Rezeki akan nguber Anda, gitu. Itu teologi kemakmuran. Oke? Nah, banyak orang Kristen yang sekarang ini nyaman di wilayah abu-abu, ya. Padahal dulu orang Kristen itu tidak bisa berada di wilayah abu-abu. Menerima Tuhan Yesus artinya mereka harus rela kehilangan nyawa, dibuang oleh keluarga, dikejar-kejar seperti penjahat, dan dilempar ke kandang binatang buas. Nah, banyak orang Kristen yang sebenarnya sekarang ini mereka sebenarnya belum selamat. Tadi contoh sederhana, ngaku Kristen tapi setiap hari nipu, ngaku Kristen tiap hari merugikan orang, ngaku Kristen tiap hari fitnah orang. Bagaimana bisa ngaku dirinya orang Kristen? Ya nggak selamat orang seperti ini, meskipun rajin ke gereja, ya, karena dia belum bisa membuktikan dirinya adalah anak Allah yang sungguh, ya. Mereka belum bisa membuktikan bahwa dia dipimpin oleh Roh Allah, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 14. Banyak yang masih berkubang di dalam dosa, tapi merasa sudah selamat. Ini bahaya. Kekristenan adalah jalan sukar, bukan jalan mudah, coy. Ya, sekarang banyak, ya, yang mengajarkan kekristenan ada jalan mudah masuk surga, jalan mudah mendapatkan kekayaan, jalan mudah mendapatkan rezeki. Padahal bukan itu hakikinya kekristenan. Ya, kekristenan yang benar adalah kita harus mencontoh kehidupan Yesus. Ya, maksudnya apa? Tidak ada barang bagus, harga murah. Tidak ada barang bagus, harga murah. Sekarang ini Kristen ini dianggap barang murahan. Begitu bilang saya terima Yesus, pasti dijamin masuk surga. Itu murahan. Yang benar apa? Mengaku percaya Tuhan Yesus, buktikan dalam kehidupan Anda sehari-hari bahwa Anda orang yang tunduk terhadap perintah Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksud dengan tidak ada barang bagus, harga murah. Anda harus bayar harganya. Bagaimana? Tunjukkan dalam perilaku hidup Anda sehari-hari. Itu maksudnya barang bagus tapi harganya tidak murah juga, ya. Ya, kekristenan sekarang tidak sedikit yang mengajarkan jalan pintas supaya dapat rezeki, hidup enak, terhindar dari penyakit gitu ya. Akan terus diberkati sampai kaya raya, jadi sultan katanya gitu ya. Pergilah dan jadikan segala bangsa sultanku katanya. Kan ada pendeta yang khotbah begitu supaya menarik orang menjadi anggota robot trading DNA Pro. Sudah pernah saya bahas, ya kan? Nah, penulis buku ini, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, menegaskan bahwa kita semua adalah imamat yang rajani. Artinya, semua kita adalah imam yang harus pintar berteologi. Ya, tidak harus pintar berteologi seperti orang yang lulusan sekolah teologi sih maksudnya. Tapi teologi yang praktis, yang benar gitu ya. Karena kita semua adalah calon pengawal kerajaan sorga yang tidak boleh dibodohi oleh imam palsu. Makanya kita semua ini adalah imamat yang rajani. Jadi jangan mau dibodohi oleh imam yang palsu. Nah, dalam pelayanannya, Dr. Erastus Sabdono menghapuskan strata antara pendeta dan jemaat. Jadi tidak ada strata antara pendeta dan jemaat. Tidak sedikit di kekristenan pendeta dianggap orang sakti gitu ya, yang stratanya di atas jemaat. Pak Pendeta Erastus Sabdono menghapuskan strata antara pendeta dan jemaat. Pendeta tidak lebih hebat dari jemaat. Pendeta bukan mediator jemaat dengan Tuhan. Karena jemaat bisa berdoa langsung, tidak harus melalui pendeta. Berapa banyak gereja yang mengajarkan kalau mau minta sesuatu, minta melalui saya. Sini saya doakan, saya lepaskan Anda dari ini, itu. Padahal Anda bisa berdoa sendiri. Sudah mulai nangkap? Ya, pendeta harus menjadi mentor bagi jemaat juga supaya agar pintar berteologi juga. Nah, menjadi orang Kristen harus memiliki logika rohani yang sedemikian rupa sehingga berani hidup tak bercacat dan tak bercelah dan menjadi manusia yang sempurna meski terdengar nyaris mustahil. Bukannya hanya mau menjadi anggota gereja saja, rajin kebaktian saja, atau mau menerima berkatnya saja, tetapi harus bayar harga. Yaitu apa? Tunduk terhadap semua perintah Tuhan Yesus, dan tunjukkan teladan yang Tuhan Yesus pernah tunjukkan selama dia masih hidup. Dan memenangkan
jiwa-jiwa bukan sekedar membawa orang-orang menjadi anggota gereja. Yang terjadi sekarang adalah menguber pertumbuhan keanggotaan gereja. Yang terjadi malah transmigrasi gitu ya, atau perpindahan dari gereja satu ke gereja lain. Ya, memenangkan jiwa-jiwa haruslah sampai tahap transformasi pikiran sehingga orang menjadi kecanduan akan Tuhan dan masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya. Jadi meskipun buku ini judulnya The New Paradigm of Christian Living, sejatinya isi buku ini tidak bermaksud menampilkan sesuatu yang benar-benar baru gitu loh. Paradigma yang dimaksud di sini adalah perspektif atau cara pandang terhadap sesuatu yang signifikan yang dapat mempengaruhi pola berpikir seseorang dan mempengaruhi seluruh tingkah lakunya. Sejujurnya apa yang dikemukakan oleh buku ini adalah Injil yang sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus ada dan mengajar orang dan diteruskan oleh para rasul 2000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bukan barang baru gitu ya. Cuman karena kebanyakan orang mendengar sesuatu yang sudah dimodifikasi. Jadi ini mencoba meluruskan gitu ya. Jadi buku ini hanya menampilkan kembali Injil yang selama ini telah tersembunyi dan tidak dikenali oleh banyak orang Kristen itu sendiri. Ya. Jadi buku ini recommended. Jadi kalau Anda mau cari bisa dicari di toko buku Immanuel. Kalau kesulitan Anda bisa komen di kolom komentar, nanti saya kasih kontak personnya dan nomor WA-nya untuk Anda order online. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan kita semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.